108 sekolah di Malaysia ditutup Ngapa pula ditutup? akibat kabut asap kebakaran Kalimantan. Demi kesihatan siswa, sekolah di Malaysia pun tutup. Berarti Upin Ipin, Susanti, Fizi, Ehsan semua tu libur sekolah lah. Karena jerebu yang dari Indonesia ni dah sampai di Malaysia. Sekolah dekat Kalimantan pun banyak juga yang diliburkan. Maksud tujuan pemerintah meliburkan sekolah tu kan supaya budak-budak ni dia di dalam rumah. Tapi setelah budak-budak tu libur sekolah malah main dekat luar rumah. Banyak juga lomba 17 Agustus diadakan di luar rumah, menghisap jerebu. Bahkan ada juga yang mengadakan senam di luar rumah ramai-ramai. Demi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Hidup asap jerebu. Terbongkar, orang Republik Indonesia simpan emas di bawah bantal. Semua orang Indonesia simpan emas di bawah bantal. Nilainya tembus 4.460 triliun. Banyak juga berarti emas orang Indonesia di bawah bantal nih. Tak payah kupas bawang. Perekonomian Indonesia mengungkapkan bahawa potensi besar dari emas masyarakat Indonesia yang disimpan secara pribadi itu mencecah 4.460 triliun. Macam mana pemerintah tu boleh tahu emas pribadi orang-orang ni? Pemerintah ni punya data beda. Emas yang tersimpan secara perbankan dan emas yang disimpan secara pribadi. Terus orang-orang Indonesia yang tak punya emas, pemerintah tahu juga tak? Pemerintah Indonesia pun tahu juga orang-orang Indonesia yang tak punya beras. Jadi ada berapa ton emas lah tu warga Indonesia punya dekat bawah bantal? Kata Menteri Perekonomian Indonesia, totalnya tu ada 1.800 ton emas kalau dikumpulkan. Wahai warga Indonesia di dunia nyata. Korang ni simpan emas bawah bantal. Pemerintah dah tahu. Siap-siap korang, jangan lupa bayar pajak. Diam-diam kan pemerintah dah tahu. Jangan lupa bayar pajak. Wahai warga Malaysia di dunia nyata. Apakah korang di Malaysia pun simpan emas di bawah bantal? Macam di Indonesia. Komen kat bawah. 1.800 ton emas di bawah bantal ni, itu banyak tu jumlahnya, Yaakob. Ya, menurut Menteri Perekonomian Indonesia, kalau saja 20% emas yang disimpan di bawah bantal ini dialihkan ke instrumen keuangan atau perbankan, maka akan terjadi perputaran ekonomi yang sangat mencengangkan. Berarti orang-orang Indonesia ni kaya semua punya emas kat bawah bantal. Peramli, Sudin, Ajis simpan baju kat bawah bantal pakai batu bata. Itu kan bujang lapuk. Ini aku cakap betul-betul. Info ni dari mana? Kau jangan sembarang cakap, Yaakob. Semua netizen, semua berita nasional dan internasional memberitakan kalau warga Indonesia tu menyimpan emas di bawah bantal. Tapi kan lebih banyak orang Indonesia yang tak punya emas daripada yang punya emas di bawah bantal. Tapi kalau dikumpulkan, totalnya 1.800 ton. Tapi aku rasa emas paling banyak tu dekat Pulau Jawa. Apa pasal pula emas paling banyak kat Pulau Jawa? Dekat Papua lah. Gunung emas mencanak-canak. Emas dekat Pulau Jawa tu jumlahnya ratusan juta. Ada emas Sotejo, ada emas Sudewo, ada emas Suroso. Itu emas-emas Jawa. Yang aku cakap ni, emas warga Indonesia yang disimpan di bawah bantal. Jadi emas-emas Jawa ni disimpan kat mana? Di dalam safety tank ada 12.980 ton, Pak. Itu emas yang lain, tak payah masuk kat sini. Tiba-tiba muncul berita kepemilikan emas di bawah bantal. Kata Sutrisno. Emangnya diperiksa semua emas yang orang Indonesia punya di bawah bantal? Kata Sutiem. Cepat betul menghitung harta orang. Kata engkau pemerintah tu punya database, pasti semua tahu. Bagus di bawah bantal lah, Pak, daripada diputar untuk MBG dan Kopdes. Kata Suyoso. Bukan urusan bapak, saya mau simpan emas di bawah bantal, di bawah tanah. Kata Prapto. Hei Prapto, betul tak kau ada emas di bawah bantal? Nanti kalau simpan di bank, habis lama-lama karena ada biaya admin. Oh, bagus kau simpan emas atau simpan duit tu dekat bank di negara Jepang. Tak akan habis. Kalau kau nak tutup rekening pun di bank Jepang, 1 sen 2 sen pun tetap dikembalikan ke nasabah. Ini Bank Indonesia, itu beda. Administrasinya sangat tinggi. Wahai warga Malaysia, kalau simpan emas di bank yang ada di negara Malaysia, apakah terkena potongan administrasi sehingga lama-lama nilai emas tu berkurang? Coba korang komen kat bawah. Jangan dekat bawah bantal. Contoh administrasi dia tu maksudnya biaya pemeliharaan. Jadi kalau dah lewat dari setahun, pasti ada potongan untuk biaya pemeliharaan. Yang tadinya emas 2 gram, tiba-tiba jadi 1,9,8 lah, gitu-gitulah. Kalau urusan menghitung aset masyarakat, harta masyarakat, kekayaan masyarakat, laju sangat. Kata Mbah Tarno. Mbah Tarno, kau kalau hidup dekat Indonesia, kau kena patuh dengan aturan yang ada pemerintah Indonesia buat.
Patutlah kepala aku asal bangun tidur sakit sangat. Rupanya di bawah bantal ada emas. Kata siapa pula tu? Kata Mion. Mion, kau tu bukan tidur dekat atas bantal. Kau tidur dekat atas batang pisang. Sudah ku buka. Bantalku kosong, Pak. Nggak ada emasnya. Kok Bapak bilang di bawah bantal ada emas? Kata siapa tu? Kata Parijo. Pak Rijo, ini nih akumulasi emas di bawah bantal seluruh warga Indonesia. Tapi Parijo ni dia tak simpan emas di bawah bantal, beda. Satu pulau beda negara. Tapi kenapa hanya Indonesia kebakaran hutannya? Maksud kau Pulau Borneo ni? Pulau Borneo ni kan ada 3 negara. Iya, memang 3 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Tapi kenapa kebakaran hutan terjadi hanya di Indonesia? Maksud kau Kalimantan? Menurut engkau kebakaran tu terjadi di mana? Kalau yang aku tengok Kalimantan Barat dan Kalimantan yang sewaktu dengannya. Indonesia kan yang kebakaran kan? Negara lain tak kebakar. Hanya hutan di Indonesia yang terbakar. Tapi jerebunya sampai ke negara lain. Apa penyebabnya terjadi kebakaran hutan di Kalimantan? Kalau orang-orang cakap katanya puntung rokok. Takkanlah satu Kalimantan ni buang puntung rokok kat dalam hutan. Tapi kan lagi kemarau, cuaca panas, bisa jadi itu pemicu awalnya. Tapi ni dah nak sebulan tak berhenti-berhenti kebakaran hutan dan jerebu asap. Nanti setelah habis kebakaran, kira-kira akan tumbuh pokok apa ya? Selalunya yang tumbuh tu pokok sawit, kata Sutiem. Malaysia, Brunei, kita satu hutan yang sama. Kenapa kebakaran hanya terjadi di Indonesia? Kau tanyalah dengan Fufu Fafa dengan 9 naga. Apakah Malaysia tidak mau menegur Indonesia? Upin Ipin tu selalu tegur tentang asap-asap yang ada di Indonesia ni. Hei Upin Ipin di Malaysia, kau belum tahu siapa Fufu Fafa. Upin Ipin pun tak tahu siapa 9 naga. Dia masih kecil lagi. Jadi buat Upin Ipin Malaysia, jangan menegur Indonesia. Habis nak tegur siapa? Seandainya sampai bulan September, Oktober, November, Desember belum terjadi musim hujan dan masih musim kemarau macam gini, apa yang terjadi dengan Kalimantan? Habis semua hutan fauna dekat Kalimantan ni terbakar. Jadi botak habis semua. Ditumbuh lagi nanti, tumbuh pokok sawit. Tapi kenapa beda? Indonesia ni kan tingkat kliniknya tu tinggi. Suka dengan mistis dan horor. Filem horor di Indonesia tu disukai ramai di bioskop. Kuntilanak, Gunderuwo, Pocong, Kuyang, segala macam hantu-hantu tu kan selalu diproduksi filem sama Indonesia. Penontonnya banyak. Memang banyak penontonnya tu. Bisa sampai ratusan sampai puluhan juta tu yang nonton di Indonesia. Bahkan sampai diekspor ke Malaysia. Maksudnya filem-filem hantu Malaysia ni diekspor ke Malaysia, ke bioskop Malaysia. Filem hantu Indonesia lah diekspor ke Malaysia. Kenapa pula filem Malaysia diekspor ke Malaysia? Iyalah, tapi sekarang hantu-hantu Indonesia ni kemana? Kenapa dia tak nampakkan wujudnya? Macam mana dia nak nampakkan wujud dia? Iyalah, seharusnya hantu-hantu yang di Indonesia ni, Gunderuwo, Kuntilanak, Toyol, Jelangkung dan segala benda tu, dialah menjadi garda terdepan warga Indonesia di dunia nyata ketika hutan nak dibakar. Oh, maksud kau ni kalau misalnya Indonesia ni mau dibakar hutannya, hantu-hantu tu jadi garda terdepan menghadang gitu. Jangan bakar hutan, yang bakar hutan ni rumah aku gitu. Tidaklah, ikut cara hantu mereka. Macam, hehehe, apa kau buat di situ? Hehehe. Kan kuntilanak sering menakutkan manusia kan? Kenapa dia tak menakutkan si pembakar hutan yang ada di Indonesia? Aku rasa pembakar hutan tu pun lebih-lebih dari setan. Macam jin kan? Hei manusia, kau jangan bakar hutan. Berbahaya, nanti akan terjadi banjir. Coba hantu Indonesia buat macam tu. Kau kan tahu, yang bakar hutan liar dekat Indonesia tu lebih hantu daripada hantu. Jadi yang bakar hutan Indonesia ni lebih hantu daripada hantu di Indonesia.